Ketemu semuanya. 47 berarti lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi. Itu. Ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab wa lam nahimi. Lam yamtahinna Nabi kita tidak menguji bima terhadap perkara ta'ya yang tidak mampu al-uqulu akal-akal manusia bihi terhadap hal tersebut hirson karena sangat kuatnya keinginan beliau alaina atas umatnya kita falam nartab sehingga kita tidak ragu walam nahimi dan tidak kebingungan. Jadi kalau kita melihat kedudukan Nabi yang begitu mulia di sisi Allah, beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya aturan syariatnya itu mestinya lebih ketat. Kalau zaman Nabi Musa, syariatnya Nabi Musa itu kalau mata maksiat itu kafarohnya congkel, itu congkel itu. Kalau baju kena najis itu tidak ada cara mensucikan, harus digunting, tambal, karena nggak bisa disucikan. Dan kalau ibadah harus di masjid. Kalau tidak di masjid sholatnya itu tidak boleh, tidak sah. Nah kalau Nabi Musa aturan syariat untuk umatnya seperti itu, melihat kedudukan Nabi yang begitu tinggi, beliau adalah pimpinannya para Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, aturan kepada umatnya mesti lebih ketat lagi tuh. Karena semakin tinggi level, misalnya seperti aturan SD sama aturan SMP beda ya. Nah beda. Nah fakultas lain itu, karena yang mimpin rektor. Ini umat dipimpin oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi nyatanya ya syariat beliau itu hal-hal yang akal kita mampu mencernanya, mudah gitu. Lam yamtahinna, beliau tidak menguji kita umat bima terhadap hal ta'yal uqulu bihi yang akal kita itu tidak mampu menerimanya, hirson alaina, karena beliau sangat berbelas kasih kepada umatnya, sehingga karena kalau seandainya syariat Nabi ini di luar kemampuan umatnya, akhirnya umatnya jadi ragu, jadi bingung, sehingga di sini dikatakan falam nartab, hingga kita umat tidak menjadi ragu, walam nahimi, dan kita nggak jadi bingung. Coba lihat ya, mulai antum kalau melihat syariatnya Nabi kita ini semuanya mudah sekali. Kalau ndak bisa, kalau wudu, kalau nggak ada air, tayamum. Kalau ketika istinja tidak ada air, bisa ada gantinya batu. Kalau nggak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Kalau nggak mampu sholat duduk, sholat berbaring. Kalau bajunya kotor, ya bisa disucikan. Pokoknya enak, ringan. Ya, aturan syariat Nabi kita ini ringan sekali. Dalam hal perkawinan juga seperti itu. Zaman Nabi Musa itu orang punya istri tanpa batas, serah berapa puluhan boleh, karena waktu itu memang banyak sekali orang-orang yang perang, ya apa namanya, memang orang perang lah. Kalau perempuannya itu cuman boleh 1, 7 masih kurang, nggak ada yang ngerawat. Zaman Nabi Isa beda. Zaman Nabi Isa 1. Makanya orang Nasrani itu tidak ada lebih dari 1, tidak ada. Bahkan kalau yang pasturnya itu tidak nikah sama sekali, tabatul dia. Namanya itu ya nggak mau kawin sudah. Nah umat Nabi tengah-tengah ya, nggak terlalu banyak ya nggak terlalu sedikit, ya sedang-sedang. 4 itu pun bersyarat kalau adil. Pokoknya ini agama kita ringan sekali, mudah. Nah maka kalau seandainya pembebanan syariat itu di luar kemampuan batas akal kita umat, Masya Allah, gimana ya? Andai kata nggak khusyuk dalam sholat itu membatalkan sholat, kira-kira gimana sholat kita? Sebatal semua. Ya selewat apa begitu ulang lagi begitu ya. Masya Allah, berat sekali. Namun syariat Nabi ini mudah. Nah, itu
Sebagaimana dalam Al-Quran, gimana ayatnya? Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim sammakumul muslimin. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Aku tidak menjadikan agama ini jadi beban untuk kalian. Justru agama Islam itu datang sebagai solusi seluruh permasalahan dunia, permasalahan manusia, dunia dan akhiratnya. Makanya jangan terlalu kalau lihat orang itu, kalau mau ngelihat cara ngukur orang ini sudah manusiawi atau belum, cara ngukurnya sejauh mana dia cocok kalau diatur sama agama. Kok di dalam hati seseorang ada, wah saya kok nggak cocok ya, saya dulu sebelum jaga sholat ada orang begitu tuh, saya dulu jaga sholat lancar rezeki saya, setelah dijaga malah nggak ada duit saya. Nah, oh berarti hati kamu itu memang nggak cocok untuk jadi manusia, nggak cocok jadi manusia. Karena apa? Agama Islam itu fitratallahi allati fatarnas 'alaiha, ya, fitratullah, kesucian, agama suci, memanusiakan manusia, memanusiakan manusia. Maka kalau sudah tidak cocok diatur oleh aturan Islam, maka akibatnya apa? Ya ini orang ya nggak siap jadi manusia. Yang disebutkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adal, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Sudah bisa. Maka kalau mau ngukur saya ini udah manusiawi belum ya? Gampang. Lihatlah aturan agama ini, aturan syariat ini. Semakin antum cocok saya. Ngaji cocok. Jaga sholat pas. Memang harus begitu. Enggak ada komplain. Ada orang itu tanya, itu kalau uang kita taruh di bank konvensional, wah itu susah itu. Waduh, susah. Bank konvensional itu, bank syariah itu susah. Kalau bank biasa, bank konvensional, gampang, lancar. Nah ini berbahaya itu. Andaikan tidak diungkap itu lebih baik. Memang seperti itu. Maka aturan-aturan syariat ini kita harus taslim. Harus taslim. Nurut. Ini aturan Tuhan. Coba lihat ya, aturan itu ada dua. Ada yang taat pada aturan Allah tanpa ikhtiar, ya, tau'an wa karhan, gitu. Mau tidak mau. Nah ada yang diberi pembebanan taklif, yaitu manusia sama jin. Dia bisa memilih. Nah ketika dia tahu ini baik, ini buruk, kemudian dia pilih buruk, dia dihukum. Dosa namanya. Nanti dia dihukum itu kalau dia tidak tobat. Kalau dia memilih ini baik, buruk, ini baik, dia pilih baik, dapat pahala. Selain itu tidak ada pembebanan taklif. Sekarang bayangkan, tata surya kita ini semua berjalan pada rotasinya. Ada satu begitu, andai kata, capek lewat sini, hancur alam semesta ini, kita nggak bisa berdiri. Jadi alam semesta ini berada pada garis edarnya masing-masing. Maka kalau orang manusia, kok dia tidak ikut peredaran atau rotasinya jadi manusia, yaitu berjalan sesuai syariat, nanti hidupnya kebingungan, nabrak-nabrak terus, kebentur masalah sana, kebentur lagi masalah ini, habis selesai masalah ini, datang lagi masalah ini, nggak pernah tenang hidupnya. Itu ciri bahwasanya dia tidak siap pingin keluar dari aturan syariat. Saya tidak cocok diatur sama agama, terlalu keras, terlalu menyusahkan. Loh, kok menyusahkan? Yang menciptakan kamu sama alam semesta ini bilang, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Aku menurunkan Quran kepadamu hai Muhammad bukan untuk memberatkan kamu. Justru dengan adanya Islam ini solusi seluruh permasalahan kita dunia akhirat. Nggak usah testimoni, nggak usah ada testimoni apa setelah kamu meninggalkan riba, nggak perlu kok testimoni. Jadi menormalkan orang, nggak perlu testimoni. Dulu saya setelah gila sekian lama, alhamdulillah sekarang saya nggak perlu. Maka kita ini harus terus ngaji.
Paham ya? Kita teruskan. A'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura. A'yal wara, tidak mampu al-wara, seluruh makhluk, fahmu ma'nahu, memahami hakikat Nabi, falaysa yura, sehingga Nabi tidak dapat dilihat fil kurbi, dalam fil kurbi jarak dekat, wal bu'di jarak jauh, fihi terhadap hakikat beliau yang sesungguhnya, ghairu munfahimi, kecuali seluruh makhluk, ghairu munfahimi, tidak berdaya. Jadi gini, maksudnya gini, seluruh makhluk ya tidak akan mampu mengetahui siapa hakikat Nabi Muhammad itu, tidak ada yang bisa. Seluruh makhluk. Ayo, kenapa ya? Nggak ada yang tahu. Sekarang gini, perasaan apa yang ada di dada seorang ulama itu tidak akan bisa diketahui kecuali sesama ulamanya. Saya ini ngomong rukun mana ada 5, qabdah itu ada ini. Cari ulama paling alim, nggak akan paham karena dia bukan pemanah. Selagi dia bukan bidangnya, nggak akan bisa menyelami apa yang ada di dalam dada saya. Bisa bang? Orang nggak jadi bapak, dia tidak akan paham rasanya seorang bapak sayang kepada anaknya sampai dia jadi bapak. Oh begini tuh rasanya. Nah. Betul? Bisa dipahami ya? Ketika orang sudah beristri kemudian punya anak, oh berarti dulu ayah saya itu waktu kemarin ya begini rasanya nih. Nah, dia paham karena dia sudah menjabat makom itu. Sekarang saya mau tanya, tahu Rasulullah SAW itu sayyidul anbiya wal mursalin, makhluk Allah terbaik satu-satunya, karena nggak ada duanya di antara makhluk, maka nggak ada yang bisa menjangkau apa yang ada di dalam dada Rasulullah itu dada. Bisa paham nggak? Mudah ini menurut saya. Nah, nggak akan ada yang mampu. Maka apa anugerah Allah yang Allah berikan kepada beliau berupa rahasia-rahasia ilmu, itu tidak ada yang bisa jangkau. Jangankan kita orang, itu Rasulullah kalau sedang ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nimbrung, duduk. Apa kata Sayyidina? Wallahi tidak ada satupun pembahasan yang saya pahami dari obrolan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Padahal Sayyidina Umar itu orang yang dekat juga dengan Nabi, tapi ketika pembahasan sudah khusus, itu Sayyidina Umar nggak paham obrolan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, itu nggak paham. Apa ini? Saking tingginya ilmu Nabi. Itu yang sekiranya bisa difahami oleh Sayyidina Abu Bakar. Ada hal yang tidak difahami oleh Sayyidina Abu Bakar, bahkan seluruh malaikat sekalipun. Jadi makna waro di sini seluruh makhluk. Karena beliau adalah makhluk terbaik, maka tidak mungkin ada makhluk yang bisa menjangkau, mampu memahami apa yang ada di dalam diri beliau, kecuali ya sama seperti beliau, dan yang sama seperti beliau tidak ada. Khairu khalqillah, khairu khalqillahi kullihimi, sebaik-baik makhluk Allah secara keseluruhan, mutlak. Loh, kalau lah yang namanya yang terbaik itu cuma satu. Yang terbaik itu cuma satu, jadi nggak ada. Makanya di sini betapa besarnya, betapa agungnya Nabi. Jadi sesuatu itu kalau terlalu besar kadang sudah nggak bisa dilihat, ya, sulit dijangkau. Fil kurbi, baik itu orang yang semasa dengan beliau, hatta sahabat itu tidak bisa menjangkau hakikatnya Nabi, itu tidak bisa. Wal bu'di, apalagi yang jauh kita ini bu'di kita ini jauh, hanya kenal Nabi itu melalui hadisnya, tapi apa yang ada di dalam dada Nabi, kedudukan beliau di sisi Allah, ada yang tahu kadarnya? Nggak ada yang tahu.
Nah, maka di sini Imam Busiri menggambarkan kasyamsi tazharu lil ain. Kasyamsi seperti matahari tazharu yang tampak lil aini pada kedua mata, min bu'din dari jarak jauh, sogiratan kelihatan kecil. Tapi kalau didekati, watokilu torfu hancur biji mata min amami kalau terlalu dekat. Meleleh matamu antum. Jadi Rasulullah itu dilihat dari jauh ya seperti matahari kecil ini, sekeping ini, segini nih, matahari. Dipelilik terus, nggak kuat, didekati, hancur mata kita. Nah, karena beliau itu seperti mentari. Nggak ada yang mampu. Allah itu nggak usah jauh-jauh ya. Ada orang itu, ya. Ada orang itu nggak usah ngelihat orang apa namanya, ada istri katanya suaminya sudah naik kapal, terus kapalnya katanya tenggelam, dianggap sudah mati. Lama 3 tahun, tiba-tiba ketuk pintu, lihat, pingsan dia, nggak kuat. Padahal suaminya yang biasa yang ngorok di sampingnya itu nggak mampu, menampung gembiranya itu, nggak mampu. Dulu ada di Pakistan itu terkenal namanya batu virus Persi. Itu kecil aja gini. Ada orang gali nyari batu virus Persia. Ketemu, saking gembiranya, alhamdulillah, mati. Ngelihat batu mati. Bayangkan. Ada orang seperti itu. Ada orang ahli dunia ya, orang-orang ahli dunia tuh ngelihat artis, ngelihat artis yang diidolakan, ambruk, pingsan, nggak kuat, receh ini, makhluk receh ini. Tapi orang beriman yang seleranya itu selera kemuliaan, harapannya matanya itu melihat Rasulullah SAW. Dah puncak itu, puncak. Iya, orang itu ada loh, tidak mampu melihat hal yang terlalu besar, tidak mampu. Terus Rasulullah seperti apa? Nah, Rasulullah itu makhluk Allah terindah, terbaik. Kalau Nabi Yusuf yang diberi oleh Allah, ya, sulusul jamal, ya, sepertiga kegantengan orang di dunia ini, ya, sepertiga manusia di muka bumi itu diletakkan kegantengannya itu dalam satu orang, jadi Nabi Yusuf. Itu istri-istrinya para wazir itu ngiris tangannya, sambil mengatakan, ma hadza basyara in hadza malakun karib. Coba yang ada, wah, bukan manusia ini, malaikat. Nah, bayangkan, irisan tangan itu tidak terasa. Lah Rasulullah diberikan oleh Allah sempurna, ya, seluruh keindahan itu Allah beri kepada nabinya, Nabi Muhammad. Sepertiga diberi kepada Nabi Yusuf, ya toh? Kemudian syatra, separuhnya dibagi kepada, mulai zaman dulu sampai nanti terakhir hari kiamat dibagi itu. Ada mungkin jatah saya berapa, antum berapa, nggak tahu lah, ya, sepersen turun, ya, secuil berapa gitu ya, 0,000 sekian, ya. Rasulullah 100%. Kayak apa itu keindahannya wajahnya, baik keindahan zuhir maupun keindahan batinnya. Jadi tidak mampu kita. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu, bagaimana mungkin dijangkau di dunia hakikat Nabi Muhammad. Qaumun niyamun, seluruh makhluk ini niyamun, tidur. Tasallau, hanya menikmati anhu Nabi bil hulumi, dengan alam mimpinya. Bisa paham ya? Jadi antara gini lah, antum itu, ini sudah pernah tak terangkan ini. Jadi gini, andai kata ada ibu itu hamil, saya bilang, andai kata ada seorang ibu hamil umurnya
umur kehamilannya 9 bulan, kurang 10 hari. Andai kata bayi di dalam perutnya itu bisa ngomong dan diberi akal, saya tak ngomong sama dia, "Iya bayi, gimana kabarmu? Sehat? Kapan keluar?" 10 hari lagi. "Gimana keadaan dunia?" kata dia. Tak jawab, "Di sini ada onde-onde, ada ini pohon warna hijau, ada langit biru." Kira-kira dia paham? Tidak paham, karena alam rahim hanya mengenal satu warna, gelap, duto. Terang tuh dia nggak bisa bayangkan. Terang tuh kayak apa? Loh, memangnya kamu tahunya gimana? Ini hitam, gelap. Karena dia hanya tahu satu keadaan, gelap. Dia nggak kenal terang. Ketika keluar baru dia terang. Dia hanya menerima nutrisi, alam rasa dia tidak punya. Nutrisinya dari tali pusar perutnya. Ketika di dunia dia baru tahu, oh iki enek cendol, enek gudeg, ya Allah. Ya, bayangkan. Beda perbandingan antara apa yang diketahui oleh alam rahim dengan alam dunia, jauh kan? Dia cuma tahu nutrisi itu melalui tali pusarnya yang terhubung ke ibunya. Di dunia, hitung makanan di dunia ada berapa jumlahnya? Jutaan, miliaran mungkin. Nah, mulai unde-unde, mulai apa cireng, somai, degan, macem-macem, segala macam. Bayangkan itu. Nah sekarang yang di dunia yang antum tahu, nanti di akhirat, nah perbandingannya kayak begitu. Yang di dunia ini kan cuman segini kita tahu. Nah di akhirat tuh beda, lebih lagi setelah mati. Nah perbandingan keindahan Nabi yang diketahui di dunia itu seperti itu. Kita ini di dunia seperti dalam rahim dunia. Kita cuma tahu satu warna saja, hitam. Tapi nanti setelah wafat baru, ternyata Rasulullah itu begini. Nah, nanti di akhirat seperti bayi yang keluar dari perut ibunya, belak, gini ternyata. Ada suara-suara begini, macam. Makanya bayi itu Kenapa cepat tidur kalau di gitu? Kata para ulama, karena suara air ketuban itu seperti itu, sehingga dia karena baru keluar dari rahim ibunya, maka kalau dia masih terasa seperti di alam sana, di alam rahimnya, makanya dia cepat tidur. Karena itu suaranya air ketuban. Ya. Nah nanti pas keluar di dunia, ada suaranya si Ari, ada suaranya Habib Syekh, ada suaranya, banyak vokal begini, suara burung, suara kecoa, kecoa kan, ada suara macam-macam, suara jangkrik, suara, bayangkan itu. Nah perumpamaan kita mengenal Nabi di dunia seperti pengetahuannya bayi di alam rahim setelah keluar dunia. Nanti ketika kita ini di dunia taunya Rasulullah, pas sudah mati, ya Allah, ternyata Rasulullah itu. Nah, makanya di sini dikatakan seluruh makhluk ini tasallau bil hulumi. Kenal Nabi itu hanya dalam alam mimpi saja. Bisa bang? Sekarang ini saya tidur, saya mimpi ketemu Nizam tuh, misalnya ketemu antum, nah, pas buka mata, beda kabar, beda nggak? Pernah kan antum mimpi diwai duwe lepono saku, pas tangi-tangi cok, Allah, pernah ya? Rasanya kayak apa? Waduh, tak kira, seneng, apalagi ketemu ada sopol calonmu, wah, beda kabarmu, kapan rencana nikah? Tanggal cek tangi, aduh, tanggal piro? Orang sempat omong, kan gitu, langsung ambruk nih, bedong itu nih, ya. Ketemu konco sing mau wegel nih, kok iki sing nongol, ya begitu. Keadaan kita, semua makhluk itu mengenal Nabi itu seperti kenal dalam mimpi. Itu pun sudah tasallau, bergembira sekali dengan bisa melihat dalam alam mimpi itu. Tapi hakikatnya nanti di akhirat.
Ya. Kita ini bangun dari tidur kita dalam mimpi mengenal Nabi itu nanti setelah di akhirat. Itu ketika pas wafat itu di alam kubur itu sudah langsung tahu mar rabbuka, kata malaikat Allah. Itu suaranya Munkar Nakir itu seperti halilintar yang menggelegar. Man nabiyuka, Nabi Muhammad. Bayangkan pertanyaannya itu nabimu siapa? Nanti sampai di akhirat ya, semua di gerbang-gerbang surga itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di bawah arsy, tahu arsy, seluruh makhluk itu kan pasti punya batas. Batasnya makhluk itu arsy. Jagat raya ini pasti ada wadahnya. Wadahnya itu namanya arsy. Semuanya di bawah kolong arsy. Nah, di kaki arsy itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di daun-daun surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di kalung-kalung bidadari itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua tertulis la ilaha Muhammadur Rasulullah di surga itu. Di mana-mana. Baru ya Allah, ternyata Rasulullah kayak begini. Nah, ini kan cerita nih. Cerita. Kita kan juga Masya Allah, hadisnya begitu memang. Tapi kan kita tahunya seperti mimpi. Tapi nanti pas di akhirat pelek, itu baru sadar namanya tuh. Baru bangun kita dari mimpi, makrifat kita kepada sang Nabi Rasulullah SAW. Jadi fakaifa di sini ini istingkar apa? Ini namanya istifham ingkari namanya. Bertanya mengingkari. Ya. Apa bisa kamu? Nah, gitu loh. Itu namanya bertanya, tapi maksudnya kamu nggak bisa. Ya, apa maksudnya itu bertanya yang menunjukkan makna tidak bisa. Maksud di sini maksudnya fakaifa yudriku fid dunya. Ya bagaimana mungkin bisa gitu maksudnya. Fakaifa yudriku, bagaimana bisa dicangkau beliau hakikatnya di dunia? Di dunia ini semua tidur kok. Beliau mengenal Nabi itu sebatas kenal dalam mimpi. Tasallau itu pun sudah sudah sangat bergembira. Tasallau, terhibur artinya dalam mimpi. Maka dari itu famablagul ilmi fihi annahu basyarun, batas pengetahuan kita terhadap beliau annahu basyarun, beliau adalah manusia, wa annahu, dan beliau khairu khalqillahi kullihim, beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah kullihim, secara keseluruhan, tanpa pengecualian. Pokoknya beliau itu makhluk Allah terbaik, termulia, terindah, teragung, tidak ada habis, sudah habis mentok. Nah itu kita ini kalau sudah tahu kedudukan Nabi sebatas ini ya, akhirnya kita memuliakan sunnahnya. Nggak ada sunnah, akhirnya sunnah kecil itu tidak ada, semuanya besar. Mulai bersiwak ya, mulai dari cara ya, mulai dari potong kuku sampai potong kepala, masuk WC sampai masuk kubur, itu semua sama gitu. Mulai dari pakai siwak sampai apa saja, memanah, semua baca Quran, semua sunnah aja. Karena ini mencontohkan siapa? Kamu tuh niru siapa? Mau tahu kamu? Kamu diperintah oleh Allah tuh niru siapa? Niru wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kamu diperintah oleh Allah untuk niru makhluknya yang terbaik. Bayangkan itu. Kamu itu diperintah oleh Allah untuk niru makhluknya yang termulia, terbaik, menunjukkan kita itu mulia gitu loh. Misalnya contoh gini ya, ada orang datang kepada saya, Assalamualaikum Beb, saya itu pingin sekali menyelami cara berpikirnya Imam Ghazali. Kamu pendidikannya mondok? Enggak pernah mondok. Oh, Quran, baca Quran, ya Iqra 6. Kira-kira yang pas untuk dia ini gimana yang pas? Kowe melu mudin. Nah, itu ada mudin musola. Kamu ikut itu tuh. Ikut itu aja, belajar ngaji dulu di sana. Betul enggak? Kalau kira-kira kalau begini, ada orang datang, Waalaikumsalam, saya ini ingin menyelami pemikirannya
Imam Ghazali misalnya. Kamu pernah mondok? Ya 10 tahun. Terus di mana lagi? Saya pernah mondok di Mesir. Pernah di Yaman 11 tahun. 11 tahun. Oh gitu ya. Kamu kalau mau menyelami pemikiran beliau, kamu ngaji Ihya Ulumuddin sama Habib Umar bin Hafid. Saya nyuruh dia ikut itu jago, pakar Ihya itu. Nggak mungkin saya bilang, kamu ke musola sana ada mudin. Lah ya jadi murid mudinnya dulu. Levelnya tinggi. Paham kan maksud saya? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini yang nyuruh, ini bukan Korea Al-Khairiyat ini. Allah yang mencipta saya, kalian, alam semesta. Terus khusus makhluknya yang ada di akhir zaman ini panjang ceritanya. Khusus yang ngumpul di akhir zaman, udah mendekat-dekat kiamat ini, mau dihancurkan sebentar lagi. Ada makhluk-makhluk nongol di akhir-akhir ini. Nah, kalian ikut kekasihku terbaik. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kira-kira itu kemuliaan atau pembebanan? Kemuliaan. Sehingga ketika Allah perintahkan kita ikut sunnahnya beliau, itu rasanya hati tuh alhamdulillah, melakukan sunnah ya alhamdulillah, diperintah oleh Allah ngikuti makhluknya terbaik, berarti ini kemuliaan ini, berarti bisa bareng nanti dia surga kan gitu. Makanya aturan Islam ya, sunnah-sunnah Nabi itu jangan dianggap sebagai beban. Ada itu teman-teman memanah, kemana terus? Iya, tanya sama, aduh, capek juga. Oh, capek ke surga ya? Enggak, kalau itu. Ada yang, aduh, males ngaji. Enggak. Maka kita anggap ini satu kemuliaan. Jangan antum anggap agama itu beban. Kalau antum menganggap agama ini beban, ya mesti ada lelahnya. Tapi kalau antum menganggap semua aturan agama, sunnah Nabi ini adalah kemuliaan, nah, maka capek antum itu dadanya busuk. Capek niru khairu khalqillahi kullihim. Ya. Kalau pas lelah-lelah nih, lelah memanah, ini memanah nih. Lelah memanah, alhamdulillah saya lelah dalam mencontohi satu sunnahnya, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sebaik-baik makhluk Allah, berarti saya ini jatahnya besar jadi orang yang terbaik juga. Karena mengikuti makhluk terbaik, kalau bukan umat terbaik, ya nggak bisa. Paham ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Ayo kita senandungkan bareng-bareng ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min ahwali muqtahim annam tahinna bima ta'yalu قلوبه حرصا علينا فلم نرتف ولم نهم عيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير الخلق الله كلهم يا الله وأنه خير خلق الله كلهم. الفاتحة.